Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Ivando Prasetyo. Saya dari kelas C210, NIM saya 17 10 10 502 640. Saya di sini mau menjelaskan tentang kontrak futures. Kontrak futures itu adalah suatu kontrak standar yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli ataupun menjual aset acuan pada instrumen keuangan pada suatu tanggal di masa akan datang dengan harga tertentu, di mana kontrak future adalah kontrak berjangka panjang yang bersifat mengikat atau memberi kewajiban kepada kedua belah pihak untuk membeli atau menjual underlying aset (aset acuan tertentu) berupa valutasi, tingkat bunga, ekuitas atau komoditas berdasarkan tingkat harga yang ditetapkan atau disebut harga penyelesaian, yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara cash settlement di masa yang akan datang sesuai dengan expiration date yang ditetapkan di dalam kontrak tersebut. Futures pertama kali dimulai di International Money Market of the Chicago, USA pada tahun 1972 dan kemudian menyebar ke Eropa dan akhir-akhir ini ke negara-negara lain di seluruh dunia. Munculnya futures karena pembeli pada umumnya memiliki preferensi yang berbeda atas spesifikasi kualitas, jumlah, dan ketetapan penyerahan aset. Dasarnya juga sebagai mengantisipasi ketidakpastian yang akan datang. Spesifikasi kuantitas dan kualitas underlying aset, intelligent price, dan besarnya margin bagi kedua belah pihak tetap ditentukan oleh bursa khusus memperdagangkan futures secara terorganisasi. Harga atau underlying aset dibedakan menjadi initial future price atau harga awal dan harga pada saat kontrak futures the exercise. Apabila terminal futures price lebih rendah daripada initial futures ketika dilaksanakan exercise, maka penjual akan mendapat profit. Sebaliknya, jika pada saat dilakukan exercise, terminal futures price-nya dari underlying assets lebih tinggi daripada initial futures price-nya, maka penjual yang akan memperoleh keuntungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak di dalam kontrak futures ini memiliki symmetric exposure, mengingat adanya potensial loss dan profit function yang seimbang antara penjual dan pembeli. Kontrak futures bukan dimaksudkan untuk memiliki underlying aset secara fisik, melainkan lebih merupakan financial instrument yang digunakan untuk meminimalisasi ekspektasi resiko dalam upaya mencapai profit tertentu. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, sehingga kontrak futures pada umumnya tidak dipertahankan hingga expiration date, melainkan diselesaikan dengan cara closing out the position atau the research sebelum berakhirnya masa kontrak. Research dilakukan dengan mengambil posisi berlawanan atas kontrak yang sama, yaitu sebagai penjual kontrak futures pada tingkat harga yang lebih tinggi. Kontrak futures pembeli futures setuju untuk membeli sesuatu suatu komoditi atau aset tertentu dari penjual futures dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas yang ditentukan dalam kontrak. 2. Penjual futures setuju untuk menjual suatu komoditi atau aset tertentu kembali kepada pembeli futures dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas waktu yang ditentukan oleh kontrak. 3. Alternatif ketiga, penjual kontrak harus menyerahkan sekuritas kepada pembeli kontrak pada tanggal yang disepakati. Dalam kontrak futures ada beberapa hal dan karakteristik yang perlu diketahui, yaitu jenis-jenis komoditas yang diperdagangkan dalam kontrak futures. Jenis kontrak futures yang diperdagangkan
dalam pasar futures bisa diklasifikasikan dalam dua kategori utama, yaitu commodity futures dan financial futures. Commodity futures atau kontrak berjangka komoditas ini terdiri dari 5 kelompok komoditas, yakni satu komoditas agri. Kelompok komoditas ini terdiri dari hasil pertanian biji-bijian seperti jagung, kedelai, gandum. Selain itu, produk pertanian seperti kapas, coklat, kopi, dan gula juga diperdagangkan dalam kontrak futures. Komoditas energi dalam kontrak futures meliputi minyak dan gas yang diperdagangkan baik mentah ataupun turunannya. Aset ini biasanya ditradingkan dalam mata uang dolar AS karena pasar utamanya terletak di AS. 3. Komoditas logam. Komoditas logam dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu kelompok logam berharga seperti emas, perak, dan logam industri, misalnya adalah tembaga dan besi. Sekian penjelasan saya untuk kontrak futures. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.